Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa bihi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Thumma as-salatu was-salamu 'ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza almuttaqun. Faqala azza min qail, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna al-mustafa sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, setelah kita ditempa oleh Allah, dibina oleh Allah, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan agar kita menjadi insan-insan yang bertakwa, menjadi pribadi-pribadi yang baru, menjadi insan-insan yang lebih mulia daripada sebelumnya insyaallah taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kewajiban bersyukur setelah berpuasa ini di ayat 185 surah Al-Baqarah, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agar ketika hitungan bulan Ramadan itu telah sempurna, kalian membesarkan asma Allah dan mudah-mudahan kalian bersyukur. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW pun menghendaki agar kita di hari raya itu bergembira, berbahagia, bukan karena kita terbebas kembali untuk berbuat apa saja, bukan karena kita kembali bisa bersenang-senang tanpa batas, bukan karena kita kembali bisa melakukan apapun sebagaimana syaitan yang dilepaskan dari belenggunya, tidak. Tetapi kita berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengisi bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan, dengan ibadat-ibadat, dengan amal-amal saleh, dengan berbagai hal yang insya Allah mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia berhari raya. Kebahagiaan kedua yang tidak bisa kita gambarkan dengan kata-kata adalah kebahagiaan ketika kita berjumpa dengan Tuhan kita, Allah Azza wa Jalla. Untuk apa? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang kelak akan menyerahkan pahala puasa itu kepada kita. Baginda Rasul mengatakan, kullu amali bini adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi
Sesungguhnya puasa itu kata Allah milikku, berbanding terbalik dengan ibadah-ibadah yang lain. Semua amalan Bani Adam itu miliknya kecuali puasa. Puasa itu milikku kata Allah. Aku sendiri yang nanti akan menyerahkan pahalanya kepada mereka. Ibadah Allah, sidang Jumat yang dilakukan, sidang salat Idul Fitri yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita pun berbahagia, bersukacita karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk membuktikan iman kita, untuk membuktikan ubudiyah kita, membuktikan kehambaan kita kepada Allah. Karena hanya hamba Allah yang beriman yang kuat melaksanakan perintah-perintah Allah, yang ringan untuk mengerjakan berbagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cermatilah, tengoklah, perhatikanlah ketika dia memerintahkan puasa itu, yang dipanggil, yang diseru, yang diamanati untuk melaksanakan syariat itu hanyalah orang-orang yang beriman. Dia berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu pun pernah diwajibkan kepada orang-orang beriman sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Semua kewajiban itu taklif. Taklif itu berat. Tidak ada yang mampu memikul perkara yang berat itu kecuali orang-orang yang kuat. Maka tengoklah, siapa yang ke masjid, siapa yang rajin jamaah, siapa yang ringan langkah kakinya mengisi saf-saf solat setiap hari 5 kali, itulah orang yang beriman. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyinggung masalah ini. Beliau mengatakan, idza ra'aitum rajulan ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Jika kalian melihat ada seseorang bolak-balik mondar-mandir dari rumahnya ke masjid setiap hari 5 kali, maka saksikan dia itulah orang yang beriman. Kemudian Rasul membaca ayat, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Buya Hamka rahimahullah mengatakan, kalau kalian ingin melihat orang yang beriman, maka tengoklah ketika sholat jamaah, wabil khusus ketika sholat subuh. Tapi kalau kalian ingin melihat orang Islam, tengoklah saat hari raya. Yang sholat id itulah orang Islam. Yang sholat Jumat, yang sholat subuh berjamaah di masjid itulah orang yang beriman. Itu kutipan kalimat Buya Hamka. Bukan untuk menyindir kita, tapi untuk kembali mengingatkan kita bahwa iman itu perlu pembuktian. Iman itu ada konsekuensinya. Ibarat kunci, iman itu ada geriginya. Rasul mengatakan, miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci surga itu kalimat la ilaha illallah. Imam Wahab bin Munabbih ditanya, wahai imam, maksudnya apa itu sabda Nabi? Apakah semua orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu pasti masuk surga? Kata beliau, tidakkah kamu ketahui bahwa setiap kunci itu ada geriginya? Setiap kunci itu ada geriginya, dan gerigi kunci itu adalah pembuktian dengan amal. Gerigi kunci itu konsekuensi seseorang ketika dia mengerjakan amal soleh. Maka lihat, tengoklah, tidak ada satupun kata iman di dalam Al-Quran itu kecuali selalu diiringi dengan amal saleh. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tidak bisa ada pisahkan itu. Ibadah Allah, kita pun berbahagia di hari ini. Dalam kondisi kita berpuasa, Allah berikan kita kekuatan. Yang namanya taufik itu bertemunya dua kebaikan, niat berbuat baik dan kesempatan yang diberikan Allah untuk berbuat baik. Tidak sedikit orang punya niat
tapi tidak diberikan kesempatan. Sebaliknya, sekian banyak orang diberikan niat, diberikan kesempatan, tapi tidak diberikan niat untuk melakukan amal saleh itu. Ada orang yang jauh dari Mekah, punya niat kuat untuk haji, punya niat kuat untuk umrah. Allah bukakan jalan, Allah berikan kesempatan, akhirnya terpenuhi panggilan itu. Tapi ada orang yang tinggal di sebelah Ka'bah, rumahnya di Mekah, tidak diberikan niat, sehingga sampai matinya pun tidak melaksanakan haji. Begitu juga dengan kita. Ada orang yang rumahnya jauh dari masjid, tetap jamaah ke masjid, tetap datang, bahkan tidak masbuk, selalu mengisi shaf yang pertama, karena dia punya niat yang kuat, sehingga Allah mudahkan jalannya ke masjid. Meskipun kakinya tertatih, meskipun dia sudah sepuh, meskipun pandangannya sudah kabur, tetap dia datang ke masjid. Tapi ada orang yang rumahnya sebelah masjid, tinggal selangkah dua langkah, tidak jamaah ke masjid. Orang ini tidak diberikan Allah taufik. Maka mudah-mudahan Ramadan ini mengajarkan kepada kita, selain puasa, Allah kembali memanggil kita untuk memenuhi masjid-masjid kita, meramaikan masjid-masjid kita dengan syiar, meramaikan dengan sholat jamaah, meramaikan dengan tahajud, meramaikan dengan tadarus, agar masjid-masjid ini kelak menjadi saksi dari hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita termasuk orang-orang yang pernah sujud kepada Allah di tempat itu. Ada sekelompok orang ibadah Allah datang menemui baginda Nabi SAW. Mereka ini dari kabilah Bani Salamah. Mereka datang menemui Nabi untuk mengutarakan keinginannya. Mereka ingin pindah di dekat Masjid Nabawi. Nabi SAW melarang. Kata Nabi, ya Bani Salamah, diyarakum tuktabu atharukum. Wahai Bani Salamah, dari rumah-rumah kalian itulah tercatat, terekam jejak-jejak langkah kaki kalian. Meskipun jauh, jangan pindah, karena semakin jauh rumahmu dari masjid, semakin banyak jejakmu, semakin banyak kesaksian di hadapan Allah nanti di yaumil kiamah. Ibadah Allah, Ramadan juga mengajarkan kepada kita agar kita tidak menuruti tabiat kita sebagai manusia, yang sebagian sifat manusia itu bersifat hewani. Sifat hewani itu yang menjadikan sebagian manusia kemudian rakus, tamak, suka mengambil hak orang lain, tidak peduli halal dan haram, yang penting enak dia makan. Sifat hewani itulah yang menjadikan manusia bahkan terjerumus ke tingkatan yang paling rendah, yang dikatakan Allah sebagai asfalas safilin. Dan sifat manusiawi yang hewani itulah yang menjadikan ayahanda kita dan ibunda kita, Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa, terpaksa diusir Allah dari surga, memakan buah yang terlarang, yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk diambil. Beliau mengambil 1 biji untuk dirinya, 2 biji untuk istrinya. Allah haramkan surga untuk beliau. Sekian lama waktunya ditebus itu dengan diturunkan beliau dari surga, diletakkan ke bumi. Maka isyaratnya harus kita petik. Kalau mengambil 1 biji yang bukan haknya saja, bisa menjadikan orang tidak diizinkan masuk surga. Apalagi korupsi sekian triliun, apalagi sampai 271 triliun uang rakyat, uang sekian banyak orang. Bagaimana mungkin orang seperti itu berharap surga Allah Subhanahu wa taala? Maka kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari sifat tamak, dari sifat rakus, dari sifat ingin menguasai apapun, dari sifat hubud dunia. Allah didik kita dengan puasa selama 1 bulan. Di ujung Ramadan kita pun dididik. Ciri orang yang tidak hubud dunia, ciri orang yang tidak rakus itu ketika dia sampai di level al-yadul ulya, tangannya itu di atas, maka tidak akan sempurna puasa kita kecuali kita membayar zakat fitrah, kecuali kita berderma, kecuali kita mau berbagi. Bahkan tidak akan sempurna agama kita kalau kita tidak mau
memperhatikan anak-anak yatim, memberi makan orang-orang miskin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Tahukah engkau ya Muhammad, siapakah orang yang mendustakan agama itu? Dia itulah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu maksudnya Anda nggak punya kepedulian, Anda apatis, nggak mau tahu urusan anak yatim itu. Mereka diasuh atau tidak, ada yang menyantuni atau tidak, Anda nggak peduli dengan urusan mereka. Itu dianggap mendustakan agama. Yang kedua, Anda tidak punya keinginan untuk mengajak orang lain memberi makan fakir miskin. Bisa jadi orang berkhilah, saya nggak punya duit, saya nggak punya harta, saya nggak punya kelebihan materi, saya nggak bisa berderma, saya nggak bisa sedekah. Oke, tidak masalah, Anda tidak bisa sedekah. Tapi paling tidak Anda tidak kehabisan energi untuk mengajak orang lain memberi makan fakir miskin. Maka ayat ini mengatakan wala yahuddu ala ta'amil miskin, bukan wala yut'imunal miskin. Tidak mau mendorong orang lain memberi makan fakir miskin. Itu konteksnya adalah orang yang tidak punya tapi tetap disuruh peduli kalau ada orang miskin yang kelaparan. Maka konteks dengan ayat ini sangat relevan, sangat terkait dengan puasa kita. Zakat fitrah itu kata baginda tuhratun lis-sha'im wa tu'matun lil masakin. Zakatul fitri itu adalah pensuci bagi orang-orang yang puasa, mensucikan orang yang puasa, dan menjadi makanan bagi orang-orang miskin. Ada satu hadis yang disampaikan baginda dan ini menjadi warning bagi kita semua. Rasulullah sampai mengatakan begini, la yu'minu bi, tidak beriman kepadaku. Sampai diulang 3 kali, tidak beriman kepadaku, tidak beriman kepadaku seseorang yang tidur dalam kondisi kenyang sementara tetangganya kelaparan. Tidak beriman orang yang tidur dalam kondisi perutnya penuh kekenyangan, pulas dia, sementara tetangga sebelah rumahnya tidak bisa tidur karena kelaparan. Itu kata baginda tidak beriman. Maksudnya tidak akan sempurna iman orang itu kalau dia nggak peduli kanan kirinya. Maka Islam itu tidak hanya mengajarkan kesalehan langit, tapi Islam juga mengajarkan kesalehan bumi. Islam tidak hanya mengajarkan hablum minallah dengan puasa, tapi juga mengajarkan hablum minan nas dengan zakat fitrah, dengan sedekah, dengan infak dan seterusnya. Saudara kita di Palestina hari-hari ini, bahkan tidak cuma hari-hari ini, sudah lebih dari 15 tahun, terutamanya di Gaza, di blokade, di embargo, di boikot, tidak mendapatkan pasokan logistik yang cukup, tidak bisa makan, tidak ada aliran listrik, tidak bisa minum yang layak. Mereka bahkan minum air-air kotor yang menggenang di jalan-jalan, di selokan-selokan. Mereka bahkan terakhir ini makan makanan binatang, makan rerumputan, makan dedaunan, seadanya mereka makan. Tidak sedikit yang kelaparan bahkan meninggal. Rasul tadi mengatakan tidak beriman orang yang dirinya tidur dalam kondisi kenyang sementara tetangganya dia biarkan kelaparan. Maka kita semua tertampar dengan kondisi yang ada di Palestina itu. Kita sedih, kita prihatin, dan patutnya kita menangis karena kita punya saudara yang di era modern ini, di mana orang sudah tidak lagi mengenal penjajahan, mereka saudara kita masih terjajah. Era di mana semua orang, terutama di suasana Idul Fitri seperti ini, bisa berbahagia, makan minum dengan enak, bisa tidur dengan nyenyak. Tapi saudara kita dalam kondisi kelaparan dan ketakutan, terintimidasi dan dijajah. Maka paling tidak ada sedikit harta yang kita sisihkan, kita salurkan untuk saudara kita. Ada doa-doa yang kita panjatkan. Jangan sampai tidak ada dalam deretan doa-doa kita itu terlintas sedikit pun saudara kita yang ada di Palestina. Jemaah, mari kita tutup majelis kita ini dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadah kita.
mengampuni dosa-dosa kita semua, memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang, Ramadan yang akan tiba dengan kondisi dan keadaan yang lebih baik, dan insya Allah dengan kesempatan amal yang lebih mulia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana wa tammim taqsirana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudul man khadala ad-din. Allahumma ansur ikhwana al-mujahidin fi sabilika fi Palestin. Allahumma ansur ikhwana al-mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwana al-mustad'afin fi Palestin wa fi kulli makan ala a'da'ika a'da'id-din min al-yahud wan nasara wa man ala shakilatihim bi'izzatika wa quwwatika ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an waghfir lana dhunubana bil ghufran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaytah wa la aduwan illa khadaltah wa la baghiyan illa qata'tah wa la mujahidan fi sabilika illa nasartahu wa ayyadtah wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirati illa qadaytaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم اجعلنا وذرياتنا وتلامذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.